Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas akhir algoritma kelas C dari Prodi Teknologi Informasi yang berjumlah 2 orang. Saya Farhanuddin Saifullah, NIM 212410102033. Saya Sukma Maulana, NIM 212410102077. Di sini kami akan presentasikan tugas akhir kelompok kami, yaitu program kasir kue tradisional. Kenapa kami milih ini? Dikarenakan pada jual beli kue tradisional belum banyak yang menggunakan program kasir, sehingga dengan ini akan memudahkan para penjual untuk melakukan transaksi jual beli sehingga dapat berjalan dengan lebih baik. Dan di sini kami akan presentasikan tugas kami yang terbagi jadi 2 hal, yaitu yang pertama akan dipresentasikan oleh Sukma Maulana berupa menu login dan JSON yang bekerja padanya. Lalu yang kedua akan dipresentasikan oleh saya yang berupa program kasir dan JSON yang bekerja padanya. Kami akan menjelaskan melewati record masing-masing dikarenakan kondisi internet yang sama-sama kurang baik di kedua belah pihak. Sekian. Lanjut ke sesi berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur login dan juga fitur daftar. Dan saya run terlebih dahulu pada tampilan pertama ini ya, yaitu define. Dan di sini saya pertama akan mengclean. Ini tuh adalah untuk membersihkan ini sama dengan OS. Dan ini saya juga mengimport OS dan juga mengimport bagian spam dan program. Setelah itu pada main akan ada tabel login dan daftar. Dan ini akan ada pilihan 1 dan 2. Jika pilih 1 maka akan login, dan jika pilih 2 maka akan daftar. Dan jika pilihan itu selain 1 dan 2 maka akan tertulis pilihan Anda salah dan ada waktu jeda atau time slip dan akan kembali bermain lagi. Ini kita akan pilih ke daftar. Pada daftar ini saya akan menggunakan clean untuk membersihkan tampilan dari terminal. Dan di sini ada variabel username sama dengan input username baru, dan untuk variabel password sama dengan input password baru. Dan di sini ada user sama dengan JSON. JSON ini yaitu ini untuk membuka data akun. Ini variabel data akun itu sama dengan data JSON. Di sini saya menggunakan variabel agar lebih mudah. Nah, ini JSON itu untuk membaca, dan untuk JSON yaitu untuk menulis. Ini with open data akun, dan W ini untuk menulis. Kita akan kembali ke daftar lagi. Nah, lalu ada data baru sama dengan username. Ini variabel username sama dengan username ya pada data JSON, dan variabel password sama dengan password pada JSON. Di sini ada user.append yaitu untuk menambahkan data baru, dan bisa ada write JSON yang tadi untuk membaca, untuk menulis. Ya, berarti itu untuk menulis. Dan jika sudah ya, ini akan saya tulis Sukma. Untuk password barunya saya pilih 1 2 3 4 5. Maka akan tampil pendaftaran sudah berhasil. Seharusnya akan tampil seperti ini ya. Akan coba saya enter. Ya, akan tampil pendaftaran sudah berhasil. Dan di sini ada kembali, yaitu kembali ini akan menampilkan 1 login, 2 kembali ke awal. Dan juga akan ada inputan pilihan 1 atau 2, dan jika pilih 1 akan ke login, dan jika pilih 2 maka akan ke main.
Dan jika pilihan itu selain 1 dan 2, maka akan ya, pilihan Anda salah, ada time slip atau tidak waktu, dan akan kembali lagi ke kembali. Ini saya akan langsung ke login. Saya akan pilih 1, dan sini saya disuruh untuk mengisi username. Nah, ini saya akan ke login. Sama ya, login, ada pin juga untuk membersihkan tampilan dari terminal. Setelah itu ada variabel username, yaitu sama dengan input username, dan variabel password sama dengan input password. Dan di sini juga ada redaction, yaitu untuk membaca. Jadi saya akan mencoba, ini ada juga ya. Setelah itu sama dengan false jika salah. Jika salah, saya akan mencoba untuk mengisi username ini. Jadi Sukma. Untuk passwordnya itu 12345. Dan akan saya coba. Nah, ini jika benar ya, jika status benar, maka akan clean. Terus ada print juga sama datang username di program kasir. Username ini maksudnya akan tampil Sukma ini tadi. Ini akan tampil dan akan kita coba. Nah, selamat datang Sukma di program kasir ya. Jika salah ya, jika salah, maka akan tampilnya itu ini, print. Akun belum tersedia, mohon registrasi terlebih dahulu, dan nanti akan ada time slip atau jeda waktu, dan akan kembali ke main lagi yang tadi, yang tampilan login dan daftar. Seperti itu. Di sini akan ada pilihan lanjut ke kasir dan buka FI. Terlebih dahulu, setelah ini, jika pilih 1, maka akan ke program ya. Di sini akan langsung terhubung dengan program.py. Saya akan mencoba untuk pilih 1. Dan akan terhubung ke program.py. Dan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian yang sudah dijelaskan oleh Sukma, yaitu sekarang pada program.py. Di sini ada, di awalnya ada menu lihat data, tambah data, hapus data, perbarui stok, perbarui harga, dan program kasir. Yaitu pertama tuh yang saya akan jelaskan yaitu pada bagian ininya dev-nya sebagai menu utama. Yaitu di sini itu P sebagai 2 ini cuma perulangan toh, biar nanti dia bisa menggunakan while karena biar lebih mudah aja gitu. Lalu clean di sini itu dia menjalankan fungsi dev clean yang dimana dia untuk memanggil OS system .cls biar nanti dia tuh tampilannya bersih. Lalu ditampung penyimpanan tampung pada list. Lalu di sini dia akan penyimpanan akan meload data dari load file. Load file adalah mydata.json. Lalu di sini ada menunya sebagai str aja, cuma sebagai tulisan. Lalu melakukan perulangan dan imprint menu yang barusan di atas. Lalu dia akan melakukan pilihan berupa inputan. Jika 1 dia akan memanggil fungsi show data, jika 2 dia akan memanggil fungsi add data, jika 3 dia akan memanggil fungsi delete data, jika 4 dia akan memanggil fungsi update stok data, jika 5 dia akan memanggil update harga data, jika 6 dia akan memanggil dev kasir data. Oke, saya akan bahas dari pertama yaitu show data. Ini pada bagian lihat data ini itu merupakan dari show data. Show data ini pertama dia akan melakukan dev clean dulu biar lebih bersih, jernih, biar lebih jernih. Lalu dia akan melakukan perintah file seperti ini dan ditutup dengan seperti ini. Ini dalamnya ini dia melakukan semacam perbagian gitu ya, biar tertata rapi jaraknya per masing-masing. Lalu dia akan menggunakan tabel. Ini gunanya dibuat kayak gini tuh biar nanti bisa ditata rapi gitu. Biar nanti misal datain nama itu sesuai dengan nama. Jadi apa yang ada di MyData ini, nama ini dia akan muncul di situ. Jadi ya harga sesuai di sini. Jadi dia akan tertata ke bawah rapi gitu. Lalu jika kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu yang kedua,
yaitu tambah data, atau kalau misalnya dev-nya yaitu dev add data, itu sebagai berikut. Dengan membuka mydata.json sebagai JSON file di sini, lalu dia akan melewat sebagai data, lalu dia akan melakukan inputan ya, pada yang akan disimpan pada nama, dan inputan yang akan bersumber harga dan pada stok. Lalu time ini untuk ya sebagai data dari data ini nih. Datanya kan ngelewat JSON file yang barusan ini. Habis itu ya data ini tuh barusan itu yang di mydata.json. Lalu ini untuk menata biar rapi gitu. Biar nanti dia ketika ditambah ke sini dia akan muncul rapi seperti ini. Lalu dia akan, ini sebenarnya command ini kurang bekerja ya. Diabaikan juga nggak masalah. Lalu ini temp append, sudah simpan. Ini biar nanti itu akan ditambahkan yang barusan tadi di temp. Dia akan menambahkan pada data ini, pada data-data ini, yaitu yang ditambahkan adalah simpan ini. Lalu dia akan melakukan write, manggil fungsi write data, yaitu seperti ini. Biar untuk ngedam datanya itu biar nanti bisa muncul di sana dan tersimpan gitu. Habis itu dia akan manggil fungsi show data ini ya untuk menunjukkan aja apa yang barusan kita tambahkan. Lalu dia akan mengambilkan nilai 1. Misal kita ingin menambahkan data di sini, nama makanan misal kue kukus harganya 3.000, stoknya 55 misalnya gitu. Nah, di sini akan menambah gini. Habis itu saya akan di sini akan menjelaskan tentang yang fungsi ketiga, yaitu hapus data berdasarkan dari data berikut ini, dari data. Yang pertama dia akan menunjukkan show data, biar nanti kita kalau misalnya mau merubah, kita bisa tahu listnya terlebih dahulu, biar nggak perlu ngecek ke mydatanya atau manggil fungsi data gitu, biar langsung aja sekalian dipanggil fungsinya. Lalu di sini untuk menyimpan listnya aja. Lalu di sini itu intinya itu dikurangi 1 tuh biar nanti sesuai dengan angka yang kita panggil. Kan kalau misalnya kita ingin menghapus data ketiga nih, kalau dari kita bacaan ini kan misal ini kan data 1, data 2, data 3. Tapi kalau komputer tuh bacanya beda. Jadi biar nanti kalau kita baca misal ini data pertama, data kedua, data ketiga, biar mudah gitu bacanya, sesuai apa yang kita biasa baca lah itu. Jadi biar nanti misal pada list ini data ketiga, data kedua gitu kan pasti gitu kalau kita baca. Kalau komputer kan bacanya beda, jadi dijamin 1 gitu. Lalu ini untuk membuat bagiannya, jadi biar nanti ada semacam ada pengindeksan gitu. Jadi ini misal bagian nomor 1, bagian nomor 2 itu berdasarkan ini. Ori in range len. Lalu jika ini tidak sama dengan data in, maksudnya dari yang diinput. Misal yang diinput itu tadi ikan, karena kan ikan kan tidak sesuai gitu. Bukan kue, maksudnya bukan bagian jajanan tradisional gitu. Melainkan bahan mentah, yaitu maka di sini dia akan, jika tidak sama dengan data in dan diinput tadi itu, maka dia akan disimpan. Maksudnya itu yang ini tadi itu disimpan, tetapi tidak dengan ini. Jadi di sini lebih tepatnya nge-replace file dengan yang tidak sesuai dengan yang tidak sesuai dengan yang indeks barusan itu, dia akan di-replace ulang. Jadi semua file kayak semacam dihapus lalu ditulis kepada yang tidak sama dengan indeks yang barusan ditulis, yaitu ikan. Jadi ikan di sini akan tidak disimpan sendiri, jadi dia akan hilang. Lalu manggil fungsi write data biar nanti bisa menyimpan datanya, habis itu dia menunjukkan data seperti apa hasilnya. Misal kita mau ini hapus data berarti 3, bentar salah. Lalu dia akan bentar saya ya tadi itu misal kita 3 hapus data. Nah, ini dia akan menunjukkan. Lalu misal kita ingin hapus nomor 1, ya tinggal data saja nomor 1. Nah, dia akan hilang.
Lalu perbarui stok ini berdasarkan pada update stok data, update stok data. Yaitu pertama itu dia akan menunjukkan datanya, mana biar nanti kita bisa mudah dengan apa yang kita ingin data, mana stoknya akan kita ingin ubah gitu. Lalu dia load file ini kan metadata sudah jelaskan. Ini sebenarnya ada 2 kayaknya, cuman karena saya udah berkali-kali nyoba biar nggak error gitu. Habis itu ini close, itu biar nanti di close. Habis itu ini datain, ya sama seperti yang di atas barusan itu biar nanti sesuai dengan apa yang biasa kita baca di sini, misal 1, 2, 3, 4 gitu. Dengan menggunakan ini biar nanti teridentifikasi gitu masing-masing bagian sebagai nomor yang sesuai dengan apa yang kita bisa baca. Lalu jika i sama dengan datain ini itu biar terjadi perulangan, yaitu bukan perulangan, dia biar menjalankan bawahnya, itu biar i-nya aja ke bawah gitu. Kalau menurut saya begitu. Habis itu dia akan melakukan stok yang ingin diganti, yaitu perubahan, sebagai perubahan berupa int, lalu dia akan membuka, dan ini tadi kan cuma dibaca, ini sekarang kita untuk menulis dengan w. Lalu, lalu ini jika perubahan di atas 0, kenapa kok di atas 0? Dikarenakan ya nggak mungkin kalau, oh iya, kalau 0 juga bisa sih. Ya, harusnya tuh kok nggak mungkin di bawah, kan nggak mungkin kalau stok itu minus. Gitu. Harusnya kan kalau stok minus kan habis gitu. Atau 0 itu juga sudah habis, sudah kayak batas ujung gitu. Habis itu X1 ini datain, X1 ini sebagai tadi yang sudah disimpan di sini untuk variabel, habis itu dia didatain tuh, datain itu kan yang terdapat dalam metadata.json. Lalu ini datain tuh dari turulangan ini, lalu stok itu yang bagian lebih spesifiknya pada stoknya. Pada bagian stok. Data ini lebih ke berdasarkan indeks itu. Jadi sudah teridentifikasi, itu sama dengan perubahan. Perubahan yang tadi sudah diinput, dia akan berubah menjadi apa yang sudah diinput barusan itu. Lalu jika salah error, ini mungkin ini untuk yang bukan mungkin sih, apa ya? Gimana jelasnya ya? Untuk kalau misalnya kita di barusan ini saya jelasin itu misalnya minus, dia gagal. Jadi habis itu dia akan menjalankan write data lagi berdasarkan X1 yang di atas ini, lalu dia akan mengclean, membersihkan, biar tampilannya lebih bersih. Soalnya ini gimana ya? Ini agak penampilannya agak gimana gitu. Kalau ditampilin, habis itu dia akan menunjukkan data lagi dan mengembalikan nilai X1. Biar nanti tidak bertabrakan gitu. Dengan lainnya, habis itu bentar saya perubahan stok misal pilih data nomor 3, pilihan stok misal ingin saya ubah menjadi 70. Nah, itu jadi 70 bagian sus barusan. Lalu ranca print update harga data ini sebenarnya nggak jauh beda sih, sama aja sih. Dia dengan kode yang sama, yaitu dengan raw data, load filenya ini masih sama. Habis itu dia mungkin bedanya kayak di print. Habis itu sama yang dia ubah tuh di bagian ininya, harganya. Tadi kan stok, ini harganya. Sisanya sama aja sih. Habis itu dia menjalankan yang sama, write data, clean, show data lagi, return X1. Lalu yang terakhir, oh ya, saya belum menggunakan contohnya. Misal nomor 5, lalu pilih data yang akan diperbarui. Misal nomor 2, yang menjadi misal naik harga diskon besar-besaran 500 gitu. Dia akan menjadi 500. Nah, ini. Lalu yang terakhir yaitu kasir data. Kasir data ini untuk sebagai fungsi kasirnya sendiri. Pertama dia akan menunjukkan listnya, biar nanti sebagai megang kasir kan harus ngerti ya. Kadang kita kan nggak ingat harganya gitu, jadi biar tinggal baca gitu. Itu dengan meload file ini sama kayak di atas itu, ya sama-sama mirip di atas sebenarnya sih. Sampai data ini juga masih sama untuk mengidentifikasi. Habis itu uang bos ini sebagai uang perusahaan yang misalnya kayak kalau misalnya kita punya perusahaan itu biar kita ngerti penghasilannya gitu. Tapi di sini untuk sebagai nol ini cuma untuk apa ada biar nanti dipakai di sini.
Habis itu jika perulangan ini untuk yang barusan tuh biar terindikasi masing-masing. Lalu jika if data sama dengan data in, ya sama seperti di atas sebenarnya sih. Masih sama, habis itu print, barang dibeli, ini berdasarkan, ini barang dibeli, habis itu ini berdasarkan X1 data in itu yang dimasuk dalam metadata.json, lalu data ini perulangannya, lalu nama. Nama itu harga apa ya barangnya. Jadi misalnya kita mau beli itu biar nanti kita pastikan barang kita mau beli itu apa. Yang ingin dibeli konsumen itu apa. Jadi biar jelas. Habis itu jumlahnya ada berapa? Jumlahnya itu in berapa berdasarkan int. Lalu total ini adalah totalnya itu ada berapa? Hasil dari jumlah dengan harganya itu berapa? Nah, ini ada data in harganya, dan ini jumlahnya barusan ingin dibeli. Jadi nanti kita ngeprint total harga, yaitu total dari biaya yang perlu dikeluarkan oleh pembeli berdasarkan jumlah barang sesuai dengan apa yang ingin dibeli barusan ingin beli. Lalu dia akan file open my data ini untuk digambarkan, ini untuk dibaca sama seperti di atas tadi. Lalu dia akan jika benar ini akan pasti terus sih, biar langsung nyoba. Nah, bisa juga mungkin ya sih pasti true atau enggak mungkin try bisa. Habis itu ini X1 data in itu yang barusan di metadata.json. Data in ini yang perulangan di atas. Lalu stok ini ya bagian stoknya sama dengan X1 data in ini ya sama aja sebenarnya sih. Ini sama aja. Dua ini sama aja, itu dikurangi jumlah. Jumlah itu bagian yang makanan akan dibeli. Ini untuk bagian anunya. Ini untuk jadi dia akan langsung semacam perbarui data gitu. Jadi dia akan langsung menjalankan pengurangan stok otomatis karena sudah dibeli. Lalu ini untuk biar nanti terindikasi uang bos ini karena cuma satu ya, makanya itu uang bos sama dengan 0. Biar terindikasi kalau dia itu bagian indeks ke 0. Itu di sini kan cuma satu. Kalau di komputer kan dibacanya indeks ke 0 gitu. Habis itu jika I sama dengan uang bos yaitu 0, X1 jadi akan melakukan X1 ini tadi yang cuma di X1 gitu. Habis itu uang bos ini yang berdasarkan metadata.json bagian uang bos ini. Habis itu rupiah itu ya uangnya. Maka ya sebenarnya cuma sih bisa diganti dolar atau apa gitu. Cuma kita kan pakai rupiah gitu. Mau dolar atau variabel lain juga. Habis itu ini jadi nanti yang barusan itu ditambahkan dengan total. Jadi biar nanti dia otomatis barang yang sudah dibeli, yang sudah dimasukkan di sini tuh, yang sudah dibeli itu dari total itu dia akan langsung otomatis masuk ke my data ke uang bos ini. Jadi di sini akan langsung bertambah. Lalu dia akan mengurai data biar tersimpan datanya dan mengembalikan satu. Misal kita ingin program kasir berarti tadi kan ya. Makanya akan dibeli. Misal Yesus 3. Ya itu sudah ada barang yang ingin dibeli. Jadi kita nggak akan salah harusnya sebagai kasir. Itu misal jumlah makanan yang ingin dibeli 50 misal, ngeborong misal. Nah, total harga 50.000. Berarti harusnya kalau dia 50.000, dia masuk tadi kan 65.000. Harusnya dia nambah 50.000 ke dalam bagian uang bosnya. Nah, jadi 115.000. Berarti kan di sini kan programnya termasuk berhasil gitu. Dia berhasil menambahkan barang yang sudah dibeli ke uang bosnya. Uang bosnya hanya bisa bertambah, soalnya ya emang karena itu bagian data perusahaan, jadi dia nggak bisa diubah manipulasi harusnya. Ya, itu seluruh dari bagian yang sudah ada di program .py ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kami dari kelompok tugas akhir algoritma kelas C. Jika ada salah kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.